Halo Aries, ketemu lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aries. Merinding. Ada energi besar yang sedang menuju kamu saat ini. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Cups, ada Three of Pentacles, Seven of Swords, Six of Cups, dan di sini ada Two of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Ten of Cups. Saya merasakan di sini seperti apa ya, kayak akan ada yang mendekat atau akan ada seseorang yang datang ke dalam hidup kamu. Ini kayak energinya cukup besar ya, cukup berpengaruh ya di sini. Dan ini juga akan membuat kamu kaget, pastinya kaget luar biasa. Ini bisa tentang seseorang yang tak terduga, bisa tentang orang dari masa lalu yang hadir lagi dalam kehidupan kamu, atau seseorang yang baru. Dan ini cukup bikin jantung kamu berdebar kencang ya, saat kamu kedatangan seseorang yang tak terduga. Ya memang awalnya di sini kamu takut ya, kamu cukup ya awalnya takut. Energi ini besar ya, ini bisa tentang seseorang yang berpengaruh, orang yang penting ya. Kamu nggak nyangka kayak sosok ini masuk ke dalam kehidupan kamu. Mungkin ada yang memilih kamu untuk jadi pasangannya. Ada yang ingin berkomitmen dengan kamu. Ini untuk kamu yang sudah cukup lama dalam penantian ya. Sudah cukup lama dalam penantian. Saya merasa kayak ada yang sedang memperhatikan kamu, memantau kamu. Ada yang kayaknya udah yakin kalau kamu ini adalah yang terbaik untuk dia. Ini bisa tentang lagi-lagi, bisa tentang orang dari masa lalu. Ya mungkin bisa aja yang dulunya dia bukan siapa-siapa, tapi saat ini sudah banyak hal yang berubah di dalam dirinya. Ya mungkin dulunya dia merasa tidak pantas, tapi di sini dia kembali dengan versi terbaru, terbaik di dalam dirinya. Bisa aja. Ini makanya ini energinya cukup besar ya. Seseorang yang sudah lebih mapan, berpengaruh, penting. Inilah yang buat kamu gak nyangka. Karena kamu gak nyangka seseorang ini memilih kamu untuk jadi pasangan hidupnya. Jadi kembali lagi ya,
hidup ini penuh dengan hal-hal yang mustahil, kadang keajaiban. Jadi tetap berpikir positif, tetap berprasangka baik, meski ada sebagian kamu yang saat ini menjalani hidup sebagai orang tua tunggal yang berpikir nggak bakalan ada lagi orang yang benar-benar tulus dan baik, yang benar-benar bisa menerima kamu. Dan kita lihat nanti apakah ini benar-benar terjadi tentang kedatangan seseorang yang benar-benar akan berani berkomitmen dengan kamu. Ada Three of Pentacles. Saya melihat di sini seseorang yang kayaknya seseorang yang berusaha ya, kayak berusaha untuk memberikan yang terbaik. Hubungan ini akan membawa banyak kebaikan ya, banyak hal yang positif yang saya rasakan. Tidak hanya kebaikan untuk kamu aja, tapi untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, karena kayak seseorang ini mampu untuk menerima kamu apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Karena bisa aja tidak hanya kamu aja yang pernah gagal. Saya melihat di sini sebenarnya dia juga pernah gagal. Artinya kamu dan dia kayak punya masa lalu, cerita masa lalu yang hampir sama. Entah itu kehilangan atau perpisahan karena pengkhianatan, atau mungkin kehilangan karena maut ya. Tapi saya lihat di sini dia pernah gagal, pernah kehilangan, begitu juga dengan kamu. Makanya ya artinya di sini Tuhan kasih kamu jalan untuk dipertemukan kembali dengan seseorang yang tepat, seseorang yang benar-benar bisa menerima kamu. Dan ya mungkin ini buat dia nggak butuh waktu lama juga ya, nggak butuh waktu lama juga untuk yakin kalau kamu itu adalah yang terbaik. Nggak butuh waktu lama sebenarnya, karena mungkin sudah pernah kenal, atau mungkin ada yang ngenalin, atau di sini bisa saja keluarga kamu udah saling kenal. Ini bisa saja terjadi. Saya merasa di sini ya akan ada pertemuan, kedatangan, kejutan, atau sesuatu hal yang tidak terduga yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Memang awalnya kamu takut, tetapi ternyata setelah dijalani itu bikin kamu tenang, bikin kamu damai, bikin kamu bahagia, bikin kamu happy lagi. Bikin kamu merasa yakin lagi untuk bisa bahagia lagi. Itu yang terpenting. Ada Seven of Swords ya, meskipun tidak dipungkiri ya, kayaknya masa lalu, tentang cerita masa lalu masih bikin kamu khawatir, masih bikin kamu dalam kecemasan, atau ada entah itu dia atau kamu yang kayaknya masih belum selesai dengan masa lalunya. Ada kayaknya di sini. Tapi kayaknya di sini kamu ya, saya merasa kayak kamu di sini yang kayaknya ada yang nggak rela, ada yang nggak ikhlas, ada yang nggak biarin kalau kamu itu memulai kehidupan baru dengan seseorang. Ada kayaknya. Tapi lagi-lagi itu butuh ketegasan ya. Kamu butuh ketegasan untuk melakukan sebuah penolakan. Jika itu benar-benar kamu anggap nggak baik, ya udah lepaskan, katakan tidak. Berani untuk melakukan sebuah penolakan. Jika itu nggak baik untuk kamu, ya katakan tidak. Ya itu artinya untuk bisa mempertahankan diri kamu, untuk bisa menjaga dan melindungi diri kamu, karena kamu berhak untuk bahagia, berhak untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Jadi jangan sampai langkah kamu ini terhenti hanya karena ada sosok dari masa lalu yang muncul tiba-tiba dalam kehidupan kamu. Karena ada yang gak rela, kadang ada yang gak bisa move on dari kamu, padahal udah terang-terangan dia udah nyakitin kamu. Tapi di saat kamu ingin memulai hidup yang baru, ya dia kayak gak rela. Itulah buktinya, itulah harusnya kamu punya ketegasan untuk melakukan sebuah penolakan. Ada Six of Cups, dan kayaknya masih memang ada yang seseorang yang masih mantau kamu ya, masih kayak nggak biarin kalau kamu itu bahagia dengan orang lain. Kayak ada mantan yang posesif, mantan yang kayak masih ngikat kamu, padahal sebenarnya hubungan udah berakhir. Tapi kayak ada yang nggak rela aja, dia nggak rela kalau kamu itu punya pasangan baru, hidup yang baru. Tapi ya apapun itu, keputusan tentunya ada di tangan kamu ya. Gimana pun ya dia udah mantan gak berhak ya, gak berhak untuk
nggak berhak untuk menentukan masa depan kamu. Yang terpenting itu adalah diri kamu yang tahu pilihan, keputusan yang terbaik. Jadi nggak usah libatkan mantan atau ya udah bikin komit untuk tidak lagi menjalin hubungan. Ya mungkin hubungannya memaafkan oke, tetapi untuk kembali seperti dulu lagi kayaknya enggak. Itu yang terpenting. Ada two of sword. Memang kadang hidup itu pilihan ya. Saya lihat di sini memang mungkin nggak hanya satu yang mendekat, ada beberapa yang mendekat ya. Di saat hidup kamu yang mungkin dalam kesendirian, menjalani hidup sebagai orang tua tunggal, atau mungkin dalam penantian yang sudah cukup panjang, memang ada yang mungkin tidak hanya satu ya. Mungkin ada beberapa yang mendekat. Ada yang bikin kamu bingung, ada yang bikin kamu dilema, ada yang bikin kamu harus memilih. Kadang mungkin terlihat sama baiknya, jadi bingung. Kayak terlihat sama baiknya, tapi nanti kamu akan lebih selektif. Kamu akan lebih bisa merasakan mana yang benar-benar baik, mana yang hanya tipu muslihat, atau mana yang hanya ingin main-main sama kamu, mana yang hanya drama aja, mana yang hanya karena ambisi, nafsu, keinginan sesaat, tapi tidak berani berkomitmen. Ada nantinya. Artinya kamu akan lebih selektif dalam berbagai hal, karena kamu nggak mau salah lagi ya dalam memilih atau dalam memutuskan. Oke, kita lanjut. Di sini ada Best Mama, ada The Sun, ada Stand Still, ada The Circle, dan di sini juga ada Beauty Way. Dari tebaran kartu Oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa mengendalikan pikiran kamu ya, untuk tidak lagi berpikir negatif, untuk tidak lagi dalam ketakutan atau kekhawatiran. Saya lihat kamu sudah lebih percaya diri untuk memulai sesuatu hal yang baru, untuk kembali melangkah. Kamu nggak mau terus-terusan terbelenggu dengan masa lalu. Kamu sadar hidup untuk kedepannya bukan tentang masa lalu. Terlepas gimana pun cara seseorang atau mantan untuk bisa menghalang-halangi kamu, tapi di sini kamu juga punya kekuatan untuk bisa melakukan penolakan. Ya artinya kamu sudah lebih berani untuk melangkah, move on untuk sesuatu hal yang kamu anggap ini adalah yang terbaik untuk kamu. Saya lihat di sini akan ada perubahan yang cukup drastis ya, The Sun. Ya kehidupan yang lebih berwarna lagi, kehidupan yang bikin kamu bisa ceria lagi, punya tujuan lagi, punya gairah yang baru lagi ya di sini. Jadi untuk kamu yang saat ini masih bersedih, masih dalam penantian, masih dalam proses mungkin entah itu perceraian atau perpisahan, saya yakin semua akan terlewati dengan segera, semua akan baik-baik aja dan akan ada sesuatu hal yang baru. Ya artinya kesedihan, keterpurukan, perpisahan, perceraian itu bukan akhir ya dari segalanya, tapi itu justru adalah awal yang baru yang akan segera dimulai. Oke, jadi tetap tahu tujuan kamu, tetap melangkah, jangan berhenti hanya karena ada hambatan atau rintangan. Artinya kamu harus bisa menyesuaikan diri ya, beradaptasi bahwa untuk bisa mencapai sesuatu hal yang baik itu kadang memang butuh keberanian, butuh mental untuk bisa menghadapi ujian, cobaan dalam kehidupan kamu. Oke. Saya lihat di sini kamu sudah cukup tenang ya untuk menghadapi semua ini. Sudah cukup tenang ya, mungkin dalam menghadapi seseorang yang nggak mau kamu bahagia. Ada ya mungkin di sini nggak hanya mantan, ada juga pihak-pihak ketiga yang nggak biarin kamu itu bahagia, nggak biarin kamu itu punya pasangan lagi. Ada ya, mungkin ada yang orang yang iri, ada yang orang yang suka lihat kamu terpuruk, ada ya yang seperti itu.
Tapi ya kembali lagi di sini kamu sudah tidak terlalu peduli dengan apapun yang orang lain ya pikirkan, nilai, stigma negatif mereka terhadap kamu. Yang terpenting di sini kamu berusaha untuk menemukan circle yang benar-benar support kamu. Ya kalau memang saat ini ada sebagian kamu yang sedang berada dalam circle yang nggak sehat, yang mungkin persaingan yang nggak sehat, yang mungkin bermuka dua ya, atau di sini sebenarnya menginginkan keterpurukan, ya udah kamu cut, oke? Kamu cut, kamu jauhi. Ya pada akhirnya kamu akan nemuin circle yang benar-benar kasih kamu dukungan, support kamu yang benar-benar tulus, teman yang baik di sini. Oke, lingkungan yang baik, bukan lingkungan atau teman yang toksik ya, manipulatif atau kasih kamu pengaruh yang nggak baik, enggak. Di sini kamu akan lebih tahu, kamu akan lebih bisa peka dan merasakan mana yang terbaik untuk kamu. Udah nggak mau lagi berdasarkan milih sesuatu itu milih teman atau lingkungan, pertemanan. Tidak lagi berdasarkan ikut-ikutan atau gengsi, tapi lebih apakah circle ini bisa membuat kamu lebih baik ya, lebih positif, lebih bahagia. Karena ada circle-circle yang kayak menjerumuskan, ada di sini. Jadi hati-hati untuk sesuatu hal yang nantinya bisa saja bikin kamu menyesal, bikin kamu rugi, oke? Ya mungkin ada yang memanfaatkan juga di sini, jadi hati-hati. Dan saya lihat di sini ya kamu sudah cukup dewasa dan bijak dan tegas ya dalam menanggapi apapun dalam kehidupan kamu, apapun yang datang dan yang pergi dalam kehidupan kamu. Karena nggak dipungkiri ya, ada yang berakhir tapi akan ada sesuatu hal yang baru dimulai di sini. Sesuatu hal yang baru pastinya tentunya lebih baik ya dari sebelumnya, karena di sini kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih hati-hati, kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri tentang apa yang ingin kamu tuju. Artinya punya keberanian. Keberanian kamu lebih besar dari ketakutan kamu. Ya, pada akhirnya bisa saja langkah kamu ini terhenti kepada sesuatu hal yang hebat dan luar biasa. Pasangan yang hebat, pasangan yang benar-benar tulus, teman yang benar-benar support, artinya sesuatu hal yang baik dari sebelumnya. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian, apapun cobaannya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.